Di saat dunia terlihat semakin canggih, sebenarnya kita sedang memasuki jebakan terbesar Dajjal. Artikel ini mengungkap bagaimana Islam kejawen, lewat kekuatan rasa dan kesadaran batin Nusantara, menjadi benteng terakhir manusia agar tidak diperbudak oleh dunia palsu. Di setiap zaman manusia selalu berhadapan dengan ujian, tetapi zaman ini memiliki corak yang jauh lebih halus dan berbahaya. Fitnah Dajjal tidak lagi tampil sebagai sosok tunggal yang mudah dikenali, melainkan sebagai sistem raksasa yang menyusup ke dalam cara berpikir, cara merasa, dan cara manusia memaknai hidup. Ia hadir dalam bentuk layar yang tak pernah padam, angka-angka yang menentukan nilai seseorang, dan arus informasi yang bergerak lebih cepat daripada kesadaran. Di tengah hiruk-pikuk itu, manusia perlahan kehilangan pegangan, bukan karena tidak tahu apa yang benar, tetapi karena terlalu banyak versi kebenaran yang saling bertabrakan. Ketika segala sesuatu bisa dimanipulasi, maka kebohongan pun tampak sama meyakinkannya dengan kebenaran. Krisis terbesar yang ditimbulkan oleh fitnah ini adalah krisis makna. Manusia modern mungkin lebih cerdas, lebih terhubung, dan lebih produktif. Tetapi di dalam dirinya tumbuh kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia bekerja tanpa tahu untuk apa, ia berlari tanpa tahu kemana, dan ia mengumpulkan tanpa pernah merasa cukup. Disinilah Dajjal menemukan pintu masuknya, karena jiwa yang kosong selalu mencari sesuatu untuk diisi. Jika Tuhan tidak lagi menjadi pusat, maka dunia, materi, dan pengakuan sosial akan mengambil alih posisi itu. Ketika dunia menjadi Tuhan, manusia pun mulai mengukur dirinya bukan dari kedalaman jiwa, tetapi dari apa yang tampak di luar. Fitnah Dajjal bekerja dengan menjadikan ilusi sebagai realitas. Keindahan palsu dipoles sedemikian rupa sehingga tampak lebih memikat daripada kebenaran yang sederhana. Kekuasaan dan teknologi menjanjikan rasa aman semu, sementara batin manusia makin terasing dari dirinya sendiri. Banyak orang merasa hidupnya penuh, padahal yang penuh hanya jadwal dan notifikasi, bukan makna. Mereka tahu banyak hal, tetapi tidak mengenal dirinya. Mereka melihat kemana-mana, tetapi tidak pernah menoleh ke dalam. Dalam kondisi seperti ini, iman berubah menjadi sekadar identitas, bukan lagi kesadaran yang menghidupkan. Ketika makna runtuh, manusia menjadi mudah dikendalikan. Ia akan percaya pada apapun yang memberinya rasa penting, rasa aman, dan rasa memiliki, sekalipun semua itu berdiri di atas kebohongan. Dajjal tidak perlu memaksa orang untuk meninggalkan Tuhan. Cukup dengan membuat mereka terlalu sibuk dengan dunia sehingga lupa kepadanya. Inilah tipu daya yang paling berbahaya, karena ia tidak terasa seperti ancaman, melainkan seperti kenyamanan. Dan justru karena itulah, banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sedang terseret. Bab ini menjadi pintu untuk memahami bahwa fitnah Dajjal bukanlah cerita yang jauh di masa depan, tetapi realitas yang sedang kita hirup setiap hari. Ia hadir ketika kebenaran diperdagangkan, ketika jiwa dikorbankan demi citra, dan ketika manusia lebih percaya pada sistem daripada pada suara nuraninya sendiri. Di tengah kabut ini, pertanyaan paling penting bukan lagi apa yang kita miliki, tetapi siapa kita sebenarnya. Karena hanya dengan mengenal diri dan makna hidup, manusia bisa mulai keluar dari lingkaran tipu daya yang menjerat zaman ini. Islam kejawen lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari perjumpaan panjang antara wahyu dan jiwa Nusantara. Ia tumbuh sebagai cara umat memeluk tauhid dengan penuh kelembutan, tanpa kehilangan kedalaman. Dalam tradisi ini, Allah tidak diposisikan jauh di langit yang tak terjangkau, melainkan dihadirkan dalam kesadaran sehari-hari, dalam tarikan napas, dalam kesunyian batin, dan dalam laku hidup yang penuh kesadaran. Islam tidak berhenti sebagai seperangkat aturan, tetapi menjelma menjadi jalan hidup yang menyatu dengan rasa, budi, dan perilaku manusia. Disinilah letak kekuatannya. Ia membuat iman tidak terasa asing bagi jiwa di tengah dunia yang penuh kegaduhan dan kompetisi. Islam kejawen menawarkan keteduhan yang membumi. Ia mengajarkan bahwa tauhid bukan hanya pengakuan lisan, melainkan penyadaran bahwa tidak ada yang memiliki daya selain Allah. Segala yang tampak, segala yang diagungkan, dan segala yang dikejar manusia hanyalah bayangan dari kehendaknya. Kesadaran ini membuat seseorang tidak mudah terikat pada dunia, karena ia tahu bahwa dunia bukan pusat dari segalanya. Ia tetap bekerja, berusaha, dan berkarya, tetapi hatinya tidak digantungkan pada hasil. Inilah kemerdekaan batin
yang lahir dari tauhid yang hidup Islam. Kejawen juga menempatkan perjalanan ke dalam diri sebagai bagian penting dari ibadah. Mengenal Tuhan berarti terlebih dahulu mengenal diri, karena dalam diri manusia tersimpan tanda-tanda kehadirannya. Melalui laku sunyi, di zikir yang dalam, dan kesadaran yang terjaga, seseorang belajar menyaksikan betapa rapuhnya ego dan betapa luasnya kasih Tuhan. Proses ini tidak selalu indah, karena ia menuntut kejujuran dan keberanian untuk melihat kelemahan diri. Namun justru disitulah tauhid menjadi nyata, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman batin. Ketika tauhid telah membumi seperti ini, iman tidak mudah digoyahkan oleh ilusi luar. Fitnah zaman mungkin datang dalam berbagai rupa, tetapi orang yang hatinya sudah terpaut pada Yang Maha Esa akan merasakannya sebagai sesuatu yang asing. Ia tidak lagi mudah terpesona oleh gemerlap dunia, karena ia telah merasakan kedalaman yang tidak bisa ditandingi oleh apapun yang bersifat sementara. Inilah mengapa Islam kejawen menjadi jalan yang relevan di tengah zaman tipu daya. Ia menumbuhkan ketahanan dari dalam, bukan sekadar perlindungan dari luar. Pada akhirnya, Islam kejawen bukan tentang menjadi berbeda, tetapi tentang menjadi utuh. Ia mengajak manusia kembali kepada hakikat dirinya sebagai hamba, tanpa harus melepaskan akar budayanya. Dalam keselarasan antara langit dan bumi, antara wahyu dan rasa, tauhid menemukan rumahnya. Dan dari rumah itulah, manusia bisa melangkah ke dunia dengan jiwa yang teguh. Tidak mudah terseret oleh arus, karena ia tahu kemana hatinya berpulang. Salah satu cara paling halus Dajjal menjerat manusia adalah dengan membuat dunia terasa begitu penting, seolah-olah tidak ada kehidupan selain yang tampak di depan mata. Manusia diajak untuk percaya bahwa nilai dirinya ditentukan oleh apa yang ia miliki, apa yang bisa ia pamerkan, dan seberapa besar pengaruhnya di mata orang lain. Dalam logika ini, keberhasilan diukur oleh harta, popularitas, dan kuasa, sementara kedalaman jiwa dianggap tidak relevan. Tanpa disadari, dunia yang seharusnya menjadi alat justru diangkat menjadi tujuan, dan tujuan yang seharusnya menjadi pusat, yakni Tuhan, perlahan terdorong ke pinggir kesadaran. Dajjal bekerja dengan memelintir orientasi hidup. Ia tidak perlu menyangkal keberadaan Tuhan secara terang-terangan, karena yang lebih efektif adalah membuat manusia tidak lagi membutuhkannya. Ketika semua kebutuhan bisa dipenuhi oleh sistem, teknologi, dan pasar, doa pun terasa seperti formalitas. Ketergantungan berpindah dari Yang Maha Mengatur kepada mekanisme dunia. Dalam kondisi seperti ini, manusia mungkin masih menyebut nama Tuhan, tetapi hatinya lebih percaya pada angka di rekening, grafik ekonomi, atau opini publik. Kepercayaan telah bergeser, dan disitulah letak jebakan yang paling berbahaya. Dunia yang dipuja juga melahirkan kecemasan yang terus-menerus, karena segala sesuatu bersifat sementara. Orang yang menggantungkan makna hidupnya pada dunia akan selalu merasa terancam kehilangannya. Ia takut miskin, takut tertinggal, takut tidak diakui. Ketakutan ini menjadi bahan bakar yang sempurna bagi fitnah Dajjal, karena manusia yang takut mudah dikendalikan. Ia akan rela mengorbankan prinsip, nurani, bahkan imannya demi mempertahankan rasa aman yang rapuh. Dunia menjadi Tuhan yang menuntut pengorbanan tanpa pernah memberi ketenangan sejati. Dalam pusaran pemujaan terhadap dunia ini, manusia semakin jauh dari dirinya sendiri. Ia sibuk membangun citra, tetapi lupa membangun jiwa. Ia mengejar validasi, tetapi kehilangan keheningan yang membuatnya mampu mendengar suara hati. Dajjal tidak perlu datang dengan kekuatan gaib untuk menyesatkan. Cukup dengan mengalihkan perhatian manusia dari yang abadi kepada yang fana. Ketika fokus hidup hanya tertuju pada apa yang bisa dilihat dan dihitung, maka yang tak terlihat, termasuk Tuhan dan makna, akan terlupakan. Namun di tengah dunia yang dipuja ini, selalu ada ruang untuk kesadaran. Setiap kegelisahan, setiap rasa hampa di balik kemewahan adalah isyarat bahwa jiwa sedang merindukan sesuatu yang lebih dalam. Dajjal mungkin berhasil membangun panggung dunia yang memukau, tetapi ia tidak bisa menghapus kerinduan manusia akan Yang Maha Kekal. Disitulah harapan tetap hidup. Karena selama masih ada kerinduan itu, manusia masih memiliki jalan untuk kembali, melepaskan dunia dari singgasananya, dan mengembalikan Tuhan ke pusat hidupnya. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh tampilan, angka, dan suara yang saling berlomba memperebutkan perhatian, manusia seringkali lupa bahwa di dalam dirinya ada ruang yang lebih sunyi dan lebih jujur, yaitu rasa. Rasa bukan sekadar emosi sesaat,
melainkan kepekaan batin yang mampu menangkap kebenaran tanpa perlu banyak penjelasan. Di sanalah keaslian hidup berdiam. Fitnah Dajjal bekerja dengan memanipulasi apa yang terlihat dan terdengar, tetapi ia kesulitan menembus ruang rasa yang jernih. Karena rasa tidak mudah dibohongi oleh gemerlap dan retorika. Ia hanya mengenali getaran yang sejati. Islam kejawen menempatkan rasa sebagai pintu menuju kesadaran ilahi. Dalam tradisi ini, seseorang diajak untuk menenangkan pikiran dan membuka hati, agar ia bisa merasakan kehadiran Tuhan di balik segala peristiwa. Ketika rasa diasah melalui zikir, laku sunyi, dan kesederhanaan hidup, maka batin menjadi seperti air yang bening. Air yang bening tidak bisa dipalsukan. Ia memantulkan segala sesuatu apa adanya. Begitu pula rasa yang hidup akan segera menangkap jika ada kebohongan. Meskipun kebohongan itu dibungkus dengan bahasa yang indah dan janji yang menggiurkan, Dajjal mengandalkan ilusi. Ia membangun dunia yang tampak megah, menjanjikan kemudahan dan kenikmatan, tetapi kosong dari makna. Orang yang hanya mengandalkan akal dan indera mudah terjebak, karena akal bisa dibujuk dan indera bisa ditipu. Rasa, sebaliknya, bekerja di tingkat yang lebih dalam. Ia memberi sinyal ketika sesuatu tidak selaras dengan kebenaran batin. Itulah sebabnya, banyak orang yang tampak berhasil justru merasa gelisah, karena rasa mereka menangkap ada yang tidak beres. Meskipun secara lahiriah hidup mereka tampak sempurna, menghidupkan rasa berarti berani melambat di tengah dunia yang serba cepat. Ia menuntut kesediaan untuk diam, mendengar, dan menyelami diri sendiri. Dalam keheningan itu, lapisan demi lapisan ilusi mulai terkelupas. Dan yang tersisa adalah kesadaran akan ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Kesadaran inilah yang membuat seseorang tidak mudah silau oleh dunia. Ia mungkin menikmati keindahan dan kenyamanan, tetapi tidak lagi diperbudak olehnya, karena rasa telah memberinya ukuran yang lebih tinggi tentang apa yang benar-benar berharga pada akhirnya. Rasa adalah senjata yang paling halus, namun paling kuat melawan fitnah. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi terus membisikkan kebenaran di kedalaman jiwa. Selama manusia masih mau mendengarkannya, selama ia masih memberi ruang bagi keheningan dan kesadaran, maka ilusi sebesar apapun akan kehilangan daya cengkramnya. Di dalam rasa yang jernih, Tuhan hadir sebagai cahaya yang membimbing, dan di sanalah Dajjal tidak pernah bisa berkuasa. Di tengah dunia yang semakin dipenuhi oleh citra, narasi buatan, dan identitas palsu, menjadi manusia sejati adalah sebuah perjuangan batin yang sunyi. Banyak orang hidup di balik topeng, menampilkan diri sebagaimana yang diharapkan oleh sistem, media, dan lingkungan, bukan sebagaimana yang jujur dari dalam dirinya. Dunia palsu ini menawarkan pengakuan cepat, pujian instan, dan rasa memiliki yang rapuh, tetapi menuntut satu harga yang mahal, keaslian jiwa. Disinilah fitnah Dajjal bekerja paling efektif, karena manusia yang kehilangan dirinya akan mudah diisi oleh apapun yang datang dari luar. Manusia sejati adalah mereka yang tetap terhubung dengan pusat batinnya. Ia mengenal dirinya bukan dari sorak-sorai dunia, melainkan dari keheningan yang mengajarkannya siapa ia di hadapan Tuhan. Dalam kesadaran ini, harga diri tidak lagi bergantung pada status, jumlah pengikut, atau kepemilikan, tetapi pada keutuhan hubungan dengan Yang Maha Ada. Orang seperti ini mungkin tidak selalu terlihat menonjol, tetapi di dalam dirinya ada keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. Ia tidak mudah terseret oleh arus opini, karena ia memiliki kompas batin yang terus menunjuk kepada kebenaran. Dajjal membutuhkan manusia yang terputus dari dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak lagi mengenal siapa ia dan untuk apa ia hidup, maka kekosongan itu akan segera diisi oleh ketakutan, ambisi, dan keinginan yang tak pernah selesai. Sistem dunia kemudian menawarkan identitas siap pakai, menjadi sukses, menjadi terkenal, menjadi berpengaruh. Namun semua itu hanya kulit luar yang tidak menyentuh inti jiwa. Semakin seseorang mengejar identitas palsu ini, semakin ia menjauh dari kemanusiaannya yang sejati. Dan semakin mudah pula ia dikendalikan oleh narasi yang diciptakan untuk menguntungkannya pihak-pihak tertentu. Menjadi manusia sejati di tengah dunia palsu berarti berani jujur pada diri sendiri. Ia berani mengakui keterbatasan, menerima kelemahan, dan tidak menjual jiwanya demi validasi. Kejujuran ini membuka ruang bagi kehadiran Tuhan, karena Tuhan hanya bersemayam dalam hati yang tidak dipenuhi oleh kepalsuan. Dalam ruang batin yang bersih itu, seseorang menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ia tetap bisa berinteraksi dengan sistem, bekerja, dan berperan.
tetapi ia tidak lagi larut di dalamnya. Di akhir semua itu, manusia sejati adalah bentuk perlawanan paling tenang terhadap fitnah zaman. Ia tidak perlu berteriak atau memaksakan kebenaran, karena hidupnya sendiri telah menjadi kesaksian di tengah dunia yang sibuk memoles kepalsuan. Kehadirannya yang utuh menjadi cahaya kecil yang menunjukkan bahwa masih ada cara lain untuk hidup. Dan selama masih ada manusia-manusia seperti ini, dunia palsu tidak akan pernah sepenuhnya menang. Nusantara sejak lama dikenal bukan hanya sebagai wilayah geografis, tetapi sebagai ruang pertemuan berbagai arus spiritual yang membentuk watak batin masyarakatnya. Jauh sebelum dunia modern mengenal krisis makna, tanah ini telah ditempa oleh tradisi kontemplatif, laku sunyi, dan kebijaksanaan yang memandang hidup sebagai perjalanan jiwa. Ketika Islam datang, ia tidak mematahkan akar itu, melainkan menyiraminya dengan tauhid. Para wali dan guru rohani menanamkan ajaran ketuhanan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keteladanan dan keselarasan. Dari proses panjang inilah lahir bentuk keberislaman yang lembut, dalam, dan mampu berdialog dengan rasa, yang kemudian dikenal sebagai Islam kejawen. Dalam konteks fitnah Dajjal yang bekerja melalui globalisasi nilai dan penyeragaman kesadaran, Nusantara menyimpan potensi sebagai benteng spiritual. Dunia modern cenderung mereduksi manusia menjadi angka, data, dan fungsi, sementara tradisi Nusantara melihat manusia sebagai makhluk batin yang memiliki hubungan intim dengan yang ilahi. Cara pandang ini membuat masyarakat tidak mudah sepenuhnya tunduk pada logika materialistik. Di balik hiruk-pikuk kehidupan, masih ada ruang bagi doa, keheningan, dan rasa hormat kepada yang tak terlihat. Ruang inilah yang menjadi tembok halus melawan ilusi global yang ingin menjadikan dunia sebagai satu-satunya realitas. Benteng spiritual ini tidak berbentuk institusi megah atau kekuatan politik, melainkan kesadaran kolektif yang tumbuh dari dalam. Di banyak sudut Nusantara, orang masih percaya bahwa hidup harus selaras dengan alam dengan sesama dan dengan Tuhan. Keyakinan ini menumbuhkan sikap tidak serakah dan tidak mudah silau. Dalam dunia yang dipenuhi promosi, iklan, dan janji kemewahan, sikap ini menjadi bentuk perlawanan yang sunyi tetapi efektif. Dajjal mungkin bisa membanjiri dunia dengan ilusi, tetapi ia akan kesulitan menembus masyarakat yang masih menghargai keseimbangan dan makna. Islam kejawen sebagai bagian dari warisan Nusantara juga menekankan pentingnya perjalanan batin. Ia mengajarkan bahwa musuh terbesar bukanlah kekuatan luar, melainkan nafsu dan ego yang tidak terkendali. Ketika seseorang mampu menaklukkan dirinya sendiri, ia tidak lagi mudah ditaklukkan oleh apapun di luar. Inilah fondasi sejati dari sebuah benteng spiritual. Manusia-manusia yang sadar, bukan struktur yang kaku. Selama kesadaran ini tetap hidup, Nusantara akan terus menjadi ruang yang relatif aman bagi jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Ia mungkin tidak kebal dari pengaruh dunia, tetapi memiliki daya lenting yang membuatnya tidak mudah runtuh. Di tengah arus fitnah yang makin deras, benteng ini mengingatkan bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang berakar pada keheningan, keselarasan, dan pengabdian kepada Yang Maha Tunggal. Di ujung perjalanan pembahasan ini, pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang seberapa besar kekuatan fitnah, melainkan seberapa dalam kesadaran manusia dalam menghadapinya. Zaman tipu daya tidak akan berakhir hanya karena kita menyadarinya, tetapi kesadaran itulah yang menentukan apakah kita akan tenggelam atau tetap berdiri. Jalan selamat bukanlah pelarian dari dunia, melainkan cara berada di dalamnya tanpa kehilangan jiwa. Di tengah arus ilusi yang deras, keselamatan lahir dari kemampuan untuk tetap terhubung dengan pusat batin yang hening. Tempat kebenaran tidak bisa diputarbalikkan. Islam kejawen menawarkan jalan ini melalui keselarasan antara lahir dan batin. Ia tidak menolak kehidupan dunia, tetapi menempatkannya pada porsi yang tepat. Seseorang tetap bekerja, membangun, dan berinteraksi, namun hatinya tidak lagi diperbudak oleh hasil. Ketika dunia tidak lagi menjadi tujuan, ia berubah menjadi sarana untuk berbuat baik dan mengenal Tuhan. Dalam sikap ini, Dajjal kehilangan pijakan, karena tipu dayanya hanya efektif bagi mereka yang menggantungkan makna hidup pada apa yang bisa diraih dan dipamerkan. Keselamatan juga bertumbuh dari kesediaan untuk menyepi di tengah keramaian. Bukan menyepi secara fisik, tetapi batin yang tidak ikut larut dalam kegaduhan. Dengan menjaga ruang hening di dalam diri, seseorang bisa melihat dunia dengan jarak yang sehat. Ia tidak mudah terprovokasi
tidak cepat terseret emosi kolektif, dan tidak gampang percaya pada narasi yang menjanjikan segalanya secara instan. Dalam keheningan itu, rasa kembali menjadi kompas yang menuntun, membedakan mana yang sejati dan mana yang hanya kilau sementara. Jalan selamat menuntut keberanian untuk hidup sederhana dalam makna yang dalam. Kesederhanaan bukan kemiskinan, melainkan kebebasan dari kerakusan. Orang yang tidak serakah tidak bisa dipancing dengan umpan dunia, karena ia sudah merasa cukup. Rasa cukup inilah yang melindungi jiwa dari manipulasi. Karena banyak tipu daya bekerja melalui janji akan kekurangan yang sebenarnya diciptakan secara artifisial. Ketika hati telah damai, dunia kehilangan daya tawarnya pada akurnia. Keselamatan di zaman tipu daya adalah perjalanan pulang ke diri yang sejati. Ia adalah proses terus-menerus untuk membersihkan hati, meluruskan niat, dan memperdalam hubungan dengan Yang Maha Esa. Tidak ada jaminan bahwa dunia akan menjadi lebih jujur, tetapi ada kemungkinan besar bahwa jiwa kita bisa menjadi lebih terang. Dan di dalam terang itulah, setiap kebohongan akan tampak sebagai bayangan yang tidak memiliki kekuatan. Selama manusia mau berjalan di jalan kesadaran ini, fitnah sebesar apapun tidak akan mampu merampas hakikat hidupnya.